Saya dan Rifanto, selamat datang dalam materi Cyber Law episode Lex Internetica. Kalau tidak, saya pernah lupa untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa apa yang kita bawa kemana-mana, kita gunakan, mungkin hanya kecuali pada saat kita tidur saja, bahwa handphone kita di dalamnya ada SIM card, yang sebetulnya SIM card adalah komputer dalam wujud yang begitu sangat kecil. Di dalam SIM card tersebut ada CPU, RAM, and ROM. Artinya kita memperlakukan handphone kita selalu tidak saja hanya sebagai alat komunikasi, tapi dia adalah komputer yang kita bawa kemana saja dan kita manfaatkan. Jangan lupa untuk juga selalu membaca buku-buku atau referensi yang dapat membantu pemahaman kita semua. Ini buku-buku yang sudah saya tuliskan untuk membantu pemahaman kita tentang cyber law. Dan dalam episode hari ini kita akan menyampaikan apa yang disebut dengan Lex Internetica, yaitu Cyber Law 2.0, yaitu cyber law yang merupakan transformasi dari Lex Informatica sebagai Cyber Law 1.0 yang telah kita diskusikan bersama pada episode sebelumnya. Dalam memahami cyber law, tidak pernah kita terlepas dari konstruksi hukum yang bersifat yuridis, di mana adanya konstitusi sebagai suatu sumber hukum yang mendasari adanya legislasi atau undang-undang, maupun pelaksanaan teknis dari undang-undang yaitu legislasi yang dikenal dengan regulasi atau regulation. Pentingnya kita mengetahui konstruksi yuridis karena dikatakan juga oleh Ian MacLeod, salah satu pemikir hukum yang sangat juga memberikan penekanan bahwa walaupun sebagai seorang praktisi, tapi pengetahuan tentang teori hukum itu akan sangat membantu melengkapi untuk kita bisa berhasil di dalam melaksanakan fungsi-fungsi dari konstitusi, legislasi, dan regulasi dalam kenyataan praktiknya. Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah konstitusi yang menjadi dasar dari seluruh legislasi yang ada di Indonesia, termasuk juga regulasinya. Khususnya dalam Lex Internetica, saya mengambil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 sebagai yang mengatur tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional untuk tahun 2005 sampai dengan 2025 sebagai arah tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang. Pada bagian undang-undang tersebut dicantumkan suatu dasar legislasi bahwa pembangunan pos dan telematika didorong untuk terciptanya masyarakat berbasis informasi, yaitu knowledge based society. Kita ingat pada saat pembahasan dan diskusi Lex Informatica bahwa adanya masyarakat berbasis informasi, yaitu masyarakat informasi, merupakan dasar dari terbentuknya hukum informasi. Sebagaimana kita ingat apa yang disampaikan oleh Cicero dalam Ubi Societas Ibi-Ius, if there is society, there is law. Di dalam legislasi tersebut, dalam RPJP tersebut, khususnya tentang pembangunan pos dan telematika, dikatakan bahwa perlu pengantisipasian implikasi dari konvergensi. Apa? Konvergensi telekomunikasi, teknologi informasi, dan penyiaran. Baik mengenai kelembagaan, institusi, ingat apa yang disampaikan oleh Profesor Mokhtar Kusumatmadja,
Selain kita bicara kaidah dan asas, maka kita bicara lembaga dan termasuk di dalamnya adalah proses. Maka kelembagaan di sini juga menjadi bagian yang penting. Selanjutnya tentunya regulasinya itu sendiri, legislasinya, untuk terkait isu keamanan, kerahasiaan, privacy, dan integritas informasi termasuk penerapan hak kekayaan intelektual. Kalau ditanyakan apa sih bedanya legislasi dan regulasi, maka kita pasti benar memahami bahwa undang-undang sebagai suatu legislasi harus bersumber pada konstitusi. Sementara kalau regulasi adalah implementing legislation yang bersumber dari legislasi, yaitu undang-undang. Jika legislasi itu bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum, maka regulasi secara singkat dikatakan adalah bertujuan menciptakan ketertiban atau in order. Jika di dalam legislasi atau undang-undang itu bersifat memaksa dan mengatur, maka di dalam regulasi dia bersifat mengatur saja, ya. Sehingga pendekatan regulasi berbeda dengan pendekatan legislasi, bahwa regulasi itu memiliki 3 pilar utama, yaitu regulasi terkait hal teknis, regulasi terkait hal ekonomis, regulasi yang terkait regulasi sosial. Regulasi ekonomis ditujukan untuk mendukung industri dan pasar yang sehat, sementara regulasi sosial untuk menjaga tetap terpenuhinya hak publik melalui instrumen regulasi. Kalau mengenai sanksi, tentunya hanya undang-undang yang boleh diberikan kewenangan untuk memberikan sanksi pidana selain sanksi administratif. Untuk regulasi ya sudah pasti hanya sanksi administratif. Ini yang perlu kita pahami bersama apabila kita akan mendiskusikan tentang cyber law, mana yang akan lebih berperan pengaturan melalui legislasi, nanti akan kita bahas dalam Undang-Undang ITE tentunya, dan mana nanti yang sifatnya regulasi jadi dari peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri yang memiliki relevansi cukup luas untuk menciptakan ketertiban di dalam industri maupun ekosistem masyarakat informasi. Ini sebagai suatu ilustrasi bagaimana regulasi itu tidak semata-mata hanya bersifat hukum, bersifat norma, tapi juga ada beberapa variabel-variabel yang dapat kita ketahui seperti kompetisi, konsensus, bagaimana bentuk komunikasi, code and classification. Secara sederhana, Lex Internetica dapat kita definisikan sebagai Lex Informatika yang berkonvergensi dengan arsitektur dan algoritma jaringan internet. Sehingga di sini variabel teknologi, yaitu network internet lah yang akan menjadi dasar kenapa perlunya suatu cyber law 2.0 atau yang melahirkan cyber law 2.0. Stay safe, stay healthy. Sampai jumpa lagi dalam materi berikutnya, yaitu episode Lex Internetica dikaitkan dengan karakter Lex Internetica yang sui generis, dan episode berikutnya sebagai penutup yaitu Lex Internetica dalam pendekatan virtual jurisdiction atau jurisdiksi virtual.